Pemirsa, Mahkamah Konstitusi diminta untuk menghapus uang pensiun bagi anggota DPR. Hal ini dilakukan melalui gugatan Judicial Review Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang diajukan dua orang warga. Dalam gugatannya, pemirsa, para penggugat mempersoalkan anggota DPR yang berhak mendapat pensiun meski hanya bertugas selama 5 tahun atau 1 periode saja. Besaran pensiun yang diterima adalah 1% dari pensiun pokok setiap bulannya. Selain itu, pensiunan anggota DPR juga mendapat 60% dari gaji pokok berdasarkan surat Menteri Keuangan dan surat edaran Sekjen DPR Republik Indonesia. Tak hanya itu, anggota DPR juga mendapat tunjangan hari tua sebesar 15 juta rupiah yang dibayarkan satu kali. Lalu mungkinkah MK mengabulkan permohonan ini atau DPR yang berbesar hati melakukan peninjauan atas aturan yang dibuat hampir 45 tahun ini? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda pemirsa. Yang pertama sudah ada Bang Margarito Kamis yang merupakan pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang Margarito. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah hadir melalui sambungan virtual atau sambungan Zoom. Ini Ahmad Yani, anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia periode tahun 2009-2014. Selamat malam Bang Yani. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ke Bang Yani terlebih dahulu, Bang Margarito. Kan beliau yang ini kan. Bang Yani ini merespon. Dengan siapa saya di sana? Ada Tiara di sini Bang, kemudian juga ada Bang Margarito. Ya, oh Tiara. Kalau Tiara saya kenal. Prof Margarito. Baik, Bang Yani. Boleh direspon terlebih dahulu Bang, ini ramai ternyata membahas mengenai pensiunan DPR. Anda sendiri yang sudah pensiun begitu ya dikatakan, ini masih menerima nggak sih Bang? Ya, saya kira gini, buat saya pertama tentu masih menerima ya. Oke. Karena saya memang satu periodisasi anggota DPR 2009-2014, walaupun orang menganggap saya itu mungkin sudah berkali-kali kayaknya, udah lama. Tapi sesungguhnya saya satu periode. Dan pensiunan DPR itu tadi sebagaimana diantarkan di awal memang betul itu 60% dari gaji pokok. Gaji pokoknya anggota DPR itu kan 6 juta rupiah. Sama, dia kan pejabat negara. Seluruh pejabat negara, presiden, wakil presiden, Kapolri dan lainnya, dia flat sama itu. Dia adalah 6 juta. Jadi pensiunan kita itu kalau yang satu periode itu 60%. Dari 60% dari 6 juta itu 3,6. Dipotong pajak, dipotong juga pajak itu. Jadi ya terima 2, sekian lah seperti itu. Ya 2, sekian. Jadi kalau memang ya dipersoalkan ya buat saya nggak ada persoalan sesungguhnya. Ya kan. Tapi ini berbagai macam ketentuan juga harus diselaraskan, harus diharmonisasikan. Kenapa anggota DPR itu mendapat pensiun itu sudah lama ya, bukan hanya periodisasi ini yang terjawab. Karena kedudukannya sebagai pejabat negara. Jadi sesungguhnya yang mendapat pensiun itu bukan anggota DPR-nya, tapi sebagai pejabat negaranya. Oke, baik. Nah, Bang, tidak hanya anggota DPR, pejabat negara lainnya juga mendapat pensiun. Baik. Kalau dari segi anggarannya kita anggap saja sebenarnya tidak terlalu besar. Anggap aja yang periodisasi saya itu. Kalau terima 3,6, anggap aja 10.000 ya. 10.000 orang, ya kan. Itu angkanya baru 35 miliar itu per tahunnya. Dan saya tidak yakin baru sudah sampai 10.000 pensiunan itu. Nggak begitu yakin saya seperti itu. Ya, jadi memang itu. Tapi kalaupun memang dalam rangka untuk penghematan uang negara, ya menurut saya sangat kecil kalau argumentasinya itu. Sangat kecil, masih banyak lagi sumber-sumber untuk menjadi penghasilan negara. Ya, terutama contoh sumber-sumber daya alam kita yang selama ini dirampok, ya kan, sumber daya alam kita yang dicuri, yang dikorupsi jauh lebih besar sesungguhnya. Yang itu yang harusnya yang masih dikejar. Begitu juga pajak. Yang kita kemarin begitu senang dengan Menteri Keuangan kita, dia akan mengubah penunggak pajak yang jumlahnya juga cukup fantasi sampai triliunan seperti itu.
Nah, Baik. saya tidak paham isu ini, apakah isu ini genuine betul kena urusannya DPR atau memang kemarahan rakyat atau kemarahan publik terhadap institusi DPR yang dianggap sudah tidak lagi mencerminkan, mewakilkan dan mengaspirasikan Baik. sebagai pewakil rakyat. Nah, itu Baik, dua hal Bang yang Yani. beda menurut saya. Kami sudah tangkap poinnya. Saya ke Bang Margarito. Bang Margarito, Iya. secara aturan konstitusional begitu ya, Anda melihat apa dasar yang paling kuat setidaknya kalau MK akan membatalkan hal ini? Nah, saya jujur saja agak sulit menemukan apa kata yang konklusif untuk menyatakan MK kabulkan gitu ya. Karena begini, Hakim Konstitusi yang akan dia tanyakan pertama adalah apa kerugian Anda dengan ketentuan ini? Oke. Untuk penggugat ya? Ketentuan yang dengan catatan ya, undang-undang mengatur anggota DPR memperoleh pensiun. Ya. Begitu ya. Tapi tadi di VT tadi terlihat betul bahwa undang-undang tidak spesifik mengatur nilai besaran Besarannya. pensiun. Nah, kalau mengenai besaran tadi di VT itu aturnya di peraturan Menteri Keuangan. Oke. Nah, kalau Menteri Keuangan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tidak bisa memeriksa peraturan Menteri Keuangan. Baik. Kalau berdasarkan prinsip keadilan misalnya Bang, berdasarkan Undang-Undang 1945. Nah itu yang jadi problem. Anda jangan salah, Undang-Undang Dasar kita itu tidak mengatur presidennya itu gaji berapa. Wakil presiden berapa gajinya. Menteri-menteri berapa gajinya. DPR berapa? Tidak ada satupun ini yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu berbeda dengan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang mengatur presiden itu akan memperoleh salary. Itu diperdebatkan betul itu. Di kita itu baik pada waktu perdebatan maupun dalam Undang-Undang Dasar, pasal-pasal Undang-Undang Dasar sama sekali tidak ada pengaturan mengenai berapa, sebut saja bisa penghargaan terhadap presiden, misalnya berapa orang ini kerja satu bulan kita kasih duit berapa, itu nggak ada sama sekali. Oke, tapi itu yang itu kenyataan faktual sekarang ini. Dan itu sebabnya tadi saya bilang akan jadi soal betul Mahkamah Konstitusi menemukan pijakan konstitusional untuk sampai pada keputusan yang konklusif. sehingga memang harus betul menghapuskan adanya pensiun misalnya DPR itu. kalau dia mau hapus, apa argumentasinya? Oke. Kalau dia mau terima, apa argumentasinya? Mengapa saya bilang itu? Oleh karena Undang-Undang Dasar sama sekali tidak bicara ini. Oke. Undang-Undang Dasar sama sekali tidak bicara gaji salary atau apapun anggota DPR, presiden, DPR, menteri, DPD, sama sekali tidak ada. Jadi Anda bisa bilang ini lemah sebenarnya untuk Nah, MK dari sudut itu kita mesti objektif mengatakan bahwa ada problem pemikiran konstitusi dari segi konsep untuk dijadikan pijakan sampai pada keputusan dalam tanda petik terima atau tolak. Oke. Permohonan ini ya, begitu itu. Ya itu kan tadi karena Undang-Undang Dasar tidak mengatur sama sekali. Nah, karena itu orang akan bicara mengenai legal policy, kebijakan hukum gitu ya. Dan kebijakan hukum Anda mesti memang kerangkakan kepada soal kepantasan dan keadilan gitu ya. Dan itu kan jadi perdebatan. Ya. Setidaknya Bang, sebaliknya begitu ya. Kalau dari segi atau sudut pandang anggota DPR, argumen hukum apa yang kemudian ini memperkuat sehingga pensiunan tersebut, dana pensiun itu bisa tetap bertahan begitu. Kalau tadi kita menyimak apa yang dikatakan Bang Yani, sebenarnya sekian miliar ini tidak ada artinya dibandingkan mungkin dengan pos-pos lain yang lebih besar pengeluarannya. Iya, ini kan sama aja sebenarnya, Din. Semua orang yang bekerja di negara itu diberikan pensiun. Memang ada yang kerja sampai 35 tahun, misalnya pegawai negeri, PNS misalnya, begitu kerja 35 tahun, lalu dia diberikan pensiun, pensiunnya bisa diwariskan pula pada bininya. Kalau laki yang jadi pegawai, dia meninggal, pensiunnya diterima oleh istrinya atau sebaliknya begitu ya, dan seterusnya itu. Nah, memang yang kalau dalam kasus kita ini, yang betul-betul perlu dipikirkan memang soal durasi seperti Pak Ahmad Yani tadi itu. Kerja 5 tahun, anggota DPR 5 tahun, berapa lama anggota-anggota DPR yang satu periode itu kira-kira kalau dia diberikan pensiun, berapa lama pensiun? Apakah seumur hidup? Atau kalau misalnya 10 tahun atau 20 tahun atau berapa? Nah itu memang mesti ditimbang. Itu yang harus ditimbang. Satu hal yang kriteria yang kita pertanyakan adalah apakah pantas, logis mereka diberikan pensiun, misalnya begitu, ataukah tidak logis, misalnya itu memang mesti dicari. Ini tipis betul gitu.
Jadi perlu digodok ulang ya pastinya ya dengan menurut saya memang logis untuk dibicarakan secara dalam. Dengan berbagai pertimbangan tentunya ya. Setuju. Oke, baik. Nanti kita juga akan meminta tanggapan begitu ya dengan Bang Indra Iskandar yang merupakan Sekjen DPR Republik Indonesia. Tapi usai jeda terlebih dahulu, Bang Margarito kami akan kembali usai jeda untuk Anda pemirsa. Untuk dihapus aja tunjangan ya, kita hargai aspirasi, tapi semuanya itu ada aturan yang kita lihat dulu aturannya. Jangan, maksudnya tidak bisa kita hanya berbicara kepada satu lembaga atau lembaga, tapi aturannya ini kan menyeluruh, jadi kita lihat aturannya aja. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan saat ini sudah bergabung juga bersama kami Bang Indra Iskandar yang merupakan Sekjen DPR Republik Indonesia. Selamat malam Bang Indra. Selamat malam pemirsa semua. Baik, terima kasih sudah berkenan untuk hadir secara virtual Bang Indra. Bang Indra, 2 orang ini sudah menggugat ya ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan permohonan untuk menghapus adanya dana pensiun dari DPR Republik Indonesia. Sebenarnya secara aturan sendiri bagaimana Bang? Ya, yang pertama mungkin basis dari pensiun seluruh pejabat tinggi dan tertinggi itu undang-undangnya adalah nomor 12 tahun 80. Jadi undang-undang yang mengatur ini diatur di undang-undang tahun 80, dan undang-undang itu bunyinya tentang hak-hak keuangan pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara. Masih bunyinya seperti itu. Nah, pensiun itu diberikan jadi bukan cuma DPR, semua lembaga tertinggi yang ada di Republik ini itu diatur dalam peraturan yang sama dengan hak dan aturan keuangan yang sama dan kewajiban sama. Jadi itu besaran pensiun itu besarnya adalah antara 6 sampai 75% dari gaji pokok. Gaji pokok anggota DPR ini saat ini sekitar 4,2 juta gaji pokoknya. Jadi besarnya antara 6% sampai 75% dari gaji pokok tergantung masa kerjanya. Kalau 1 tahun dia hanya sekitar 6% kena PAW. Kalau selanjutnya ada sekian persen sampai maksimum cuma 75% dari gaji pokok yang 4,2 juta. Duit pensiun ini dapat dari mana? Duit pensiun ini adalah potongan dari gaji pokok tersebut sebesar 9% setiap bulan dipotong. Jadi potongan-potongan itulah yang disimpan oleh Taspen. Kemudian pada saat pensiun ini semua diurus oleh Taspen, hak pensiunnya. Jadi begitu aturan administratifnya ya. Baik. Lantas Anda menanggapinya bagaimana ketika ada 2 orang ini atas nama Lita Linggayani Gading ya dan juga Syamsul Jahidin ini merasa ada ketidakadilan dan juga beban negara dalam pemberian pensiunan tersebut, Bang? Ya, saya kira kan kita negara hukum ya, siapapun boleh menggunakan hak-hak hukumnya untuk melakukan atau gugatan terhadap sesuatu yang dirasakan memang tidak memenuhi harapannya gitu ya. Tapi ini kan aturannya ini bukan baru 10-20 tahun ya, aturannya ini sudah dari tahun 80 tahun ya, maksudnya dari tahun 80 sampai sekarang gitu. Jadi aturan ini dan itu masih melekat pada seluruh lembaga tinggi gitu ya. Jadi aturan ini tidak parsial hanya untuk DPR, seluruh lembaga tinggi dan tertinggi bahkan bunyinya masih seperti itu undang-undangnya. Baik, Bang Jadi Indra. saya kira standing position ini juga harus gimana? Ya, silakan. Ya, jadi standing position saya kira juga perlu dipahami ya, antara yang digugat dan menggugat, karena tentu aturan ini bukan parsial hanya untuk DPR, untuk seluruh lembaga tinggi dan tertinggi bunyi undang-undang itu. Itu yang harus juga menjadi perhatian kita semua. Baik, Bang Indra, tapi dari data yang Anda miliki, setidaknya hingga tahun ini saja di 2025 sudah berapa banyak anggota DPR yang menerima pensiunan tersebut, Bang Indra? Ya, kalau pensiun tentu datanya harusnya jangan ditanyakan ke DPR, ditanyakan ke Taspen, karena prosesnya semua dari Taspen. Siapa ketika pensiun semua langsung komunikasi antara kepres pemberhentian itu dengan Taspen. DPR sudah nggak menangani lagi hak-hak pensiun. Jadi kami bukan lembaga yang menangani pensiun, apalagi Sekretariat Jenderal. Semua komunikasinya selanjutnya adalah ditangani oleh lembaga yang namanya Taspen. Baik, saya ke Bang Yani ya. Bang Yani, kalau seandainya MK menerima gugatan ini artinya menghapuskan adanya dana pensiun tersebut, sikap Anda dan juga teman-teman DPR lainnya akan seperti apa? Oh, kalau saya sih nggak masalah, kan itu kan memang otoritas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus apakah
pasal-pasal yang diajukan judicial review tersebut memang bertentangan secara konstitusional atau tidak. Tapi pokok persoalannya sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Margarito tadi, apakah landasan yang dijadikan dasar untuk hakim memutuskan itu memang valid atau tidak, itu menjadi problem. Ya. Karena ini menyangkut tidak hanya sekedar pasal-pasal yang ada di Undang-Undang MD3, tapi berkaitan dengan undang-undang tadi yang disebutkan oleh Pak Indra. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga kelembagaan yang lain juga ada, kayak komisi yudisial ada juga itu periode dan sebagainya, atau pemeriksa tangan atau hakim agung dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau memang itu mau jadi bagian yang menyeluruh, ya nggak masalah. Seperti aturan barunya. Nah, saya feel juga sebagaimana tadinya Margarito mungkin bisa dimakan dalam prolegnas perubahan itu. Betul. Dan dinyatakan anggota DPR itu pejabat negara. Kalau masih dikategorikan pejabat negara, maka dia tunda undang-undang dibacakan tadi itu. Yang kedua, maka di aturan yang lebih rinci boleh menerima pensiun yang 5 tahun 4 atau lebih. Itu menjadi kuantitatif. Ada anggota DPR 15 tahun atau 10 tahun yang tidak pernah bicara sekalipun. Ada yang 1 tahun atau 2 tahun raja dan lain-lain. Nah, kita ukurnya mana keterwakilannya itu secara kualitatif dalam jangka tahunnya atau suara kuantitatif seperti itu. Oke, baik. Karena DPR itu bagian menjadi menyuarakan kepentingan rakyat. Jadi menurut saya sendiri penting karena kita darah hukum. Ya, ini yang dilakukan, saya memberikan apresiasi lah kepada 2 warga negara itu ya yang telah mengajukan haknya yang dianggap tadi ketidakadilan yang dirasakan seperti itu. Kita berikan apresiasi. Model kita bernegara ya seperti ini. Ada yang tidak setuju, maju ke MK dan sebagainya. Tapi MK juga menurut saya harus juga menyatakan bahwa pasal-pasal ini bertentangan, pasal-pasal ini tidak bertentangan. Jangan lagi MK juga mengulangi menjadi pembentuk undang-undang. Kritik saya selalu kepada Mahkamah Konstitusi itu, tidak ada mandat dari konstitusi kita memberikan mandat atau ayat pun kepada Mahkamah Konstitusi menjadi pembentuk norma. Baik. Saya ke Bang Margarito. Bang Margarito, kalau tadi sudah disebutkan, sebenarnya ini berlaku untuk seluruh pejabat negara. Artinya ketika ada 2 orang yang kemudian menggugat, ini juga termasuk menggugat seluruh pejabat negara yang kemudian mendapatkan pensiunan. Bisa diartikan seperti itu? Saya sebetulnya berharap Anda tidak bertanya itu. Jujur saya berharap Kartika tidak bertanya itu. Kenapa? Pertanyaan itu mengharuskan saya mengatakan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. Kenapa? Karena mereka juga pejabat negara. Diatur dengan undang-undang dibilang oleh Pak Indra itu tadi. Undang-undang tentang hak protokol, hak pensiun dari seluruh pejabat negara. Itu yang ada di Undang-Undang nomor 12 tahun 1980 gitu ya. Saya menghindari itu dari tadi itu. Karena kalau itu yang dipakai, hakim MK itu pejabat negara. Itu berarti permohonan ini juga mempersoalkan hak mereka. Ada konflik of interest di situ. Karena itu mereka tidak bisa adili ini perkara ini. Anda boleh suka boleh tidak, boleh senang boleh tidak. Saya selalu begitu ya. Anda berhukum tidak boleh pakai suka dan tidak suka. Anda mesti objektif, mesti nalarnya mesti jelas gitu. Hakim-hakim itu pejabat negara. Tunduk pada undang-undang disebut oleh Pak Indra itu tadi. Karena itu ada konflik of interest kalau mereka. Bisa jadi mereka bilang. Mengusut kasus ini begitu ya? Bisa jadi nih. Kalau mereka putus bilang mereka mau juga dapat, kan mereka juga dapat pensiun. Orang-orang begini begitu berarti dapat pensiun. Mau 1 hari ke 2 hari ke 3 hari mereka dapat pensiun. Dari mana hak itu timbul? Hak dari undang-undang itu tadi. Undang-undang itulah sekarang ini mereka adili. Tapi kan ini karena itu jadi problem memang ada konflik of interest. Tapi kan sebenarnya ini berangkat dari masa iya sih secara mudahnya 5 tahun kemudian mendapatkan pensiunan seumur hidup begitu ya. Kalau ada desakan publik Bang, seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu ya di akhir Agustus dan juga awal September, apakah ini juga bisa berlaku untuk seluruh pejabat? Saya rasa itu yang mesti dibicarain supaya level indikatornya jelas dan kohesi keadilannya itu. Atau penalaran keadilannya itu dia koheren. Di situ reasonable untuk kita diskusikan gitu ya. Dibatasi itu. Cuman persoalannya sekarang ini adalah hakim juga tunduk dan terikat pada undang-undang itu. Dan sekarang mereka yang mengadili. Itu ya jadi soal. Walaupun memang ada presiden bahwa
acap kali Mahkamah Konstitusi atau ada presiden Mahkamah Konstitusi itu mengadili perkara yang di batas tertentu memiliki kaitan dengan mereka. Oke. Pernah ada itu, sehingga orang bilang itu sesuatu yang unetik pada waktu itu gitu ya, tapi sudah terjadi. Tapi dalam kasus ini lagi-lagi mereka mengadili sesuatu yang juga terikat, yang mengikat mereka. Oke, baik. Begitu itu. Kan mereka pejabat negara, mau disebut apapun mereka, mau berkelit kayak apapun mereka itu pejabat negara. Itu satu ya, itu problem konstitusional. Pertama, yang kedua, dengan semua hormat kita yang mesti kita berikan kepada teman-teman yang orang-orang siapapun dia itu yang mengajukan itu. Menggugat? Persoalan konstitusional, pertanyaan konstitusional atau persoalan konstitusional yang mesti diajukan adalah di mana letak Anda rugi. Karena jangan lupa tadi Indra bilang. Ini masalah ketidakadilan saja, betul, Bang. Negara sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi. Mereka melihat betul, itu hari ini. Tapi adil itu harus harus diterjemahkan ke dalam norma. Anda tidak cukup dengan bicara meta yuridis saja gitu. Anda tidak cukup karena kalau nanti Tiara bilang, oh ini pantas ini, Margaret bilang enggak. Why? Karena based on rasa. Subjektif hukum sekali. Tidak bisa, hukum mesti objektif. Ada by rules gitu. Rulesnya sekarang ini ada yang memungkinkan orang-orang itu dapat uang kan? Ya. Begitu apa namanya nih, sahabat saya ini dapat uang karena rulesnya memang begitu gitu kan. Mau bilang apa? Sebab kalau Anda bilang adil saja, Tiara bilang A, saya bilang B. Kenapa? Kita mau kuat. Gitu. Nah, supaya tidak begitu kita bikin rules gitu ya. Nah, dari based on rules itu yang mesti kita pegang. Nah, soal itu tadi mungkin betul itu Tiara bilang, katakanlah ada sahabat saya ini Pak Ahmad Yani, dia satu periode, terus katakanlah dapat sampai seumur hidup gitu ya. Tapi kan dapatnya kalau hitung kan 2,5 juta doang tuh. Nah, mungkin di situ itu kalau harus dipaksakan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, di situ yang mesti ditimbang secara dalam, secara cermat untuk memperoleh titik kepantasan yang Oke, kira-kira ya kalau Anda cuma 10 tahun, Anda dapatlah 10 tahun lah. Tapi bagaimana kalau hakim-hakim pengadilan negeri itu dari hakim-hakim di Mahkamah Agung itu kan mereka mulai dari hakim pengadilan negeri sampai di Mahkamah Agung tuh mereka kerja kan bisa 36 tahun. Jadi cuma dapat 36 tahun. Potongnya tadi kalau Indra bilang kan dipotong tiap bulan tuh dari Tiara punya gaji, dipotong, dikelola di sana, berbunga juga di sana, lalu itu kan dikembalikan. Jadi di mana letak unreasonableness-nya dari cara pandang itu, di mana letaknya? Baik. Ini punya duit Tiara, dipotong-potong, taruh di sana, dikelola-kelola, lalu balikin lagi setelah pada waktunya. Singkat Bang Margarito, ini kan sudah 45 tahun tidak ada pembahasan dan juga revisi berkaitan dengan hal ini. Mana yang lebih tepat sebenarnya, penggugatan ke MK atau sebenarnya DPR yang akan merevisi ini? DPR lebih bagus. Nah, DPR yang akan merevisi. Kita akan tanya Bang Indra. Oke, Bang Indra, ini mungkin untuk dilakukan ketika DPR akan membahas lebih dalam berkaitan dengan kemungkinan ini, revisi misalnya? Ya, ini sebenarnya ini kan sekali lagi saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 80 ini adalah undang-undang yang mengatur seluruh lembaga tinggi dan tertinggi negara, bunyinya seperti itu ya. Jadi keseluruhan gitu ya. Jadi tentu kalau ini ada usulan-usulan untuk perubahan, tentu DPR juga harus mempertimbangkan pada lembaga-lembaga lain seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Margarito ya. Karena mengatur seluruh lembaga tentu termasuk MK. Jadi semua lembaga tertinggi yang memang itu dipilih secara politik ini diatur pada aturan yang sama. Tentu kalau dari sisi DPR ini kan kita harus hati-hati, bukan secara politik kita seperti Pak Margarito bilang, ini bukan kita mau kayak bikin pisang goreng, kita mau setuju atau enggak, enak atau enggak. Ini kan menyangkut seluruh lembaga tinggi sehingga harus dibicarakan secara komprehensif menurut saya. Baik, tapi kalau Anda sendiri menyoroti apa yang juga publik lihat saat ini 45 tahun Bang undang-undang ini tanpa revisi begitu, Anda juga melihat ada persoalan di dalam aturan ini? Bang Indra nggak bisa bicara, mati dia. Kalau dia bicara sembarangan. Ya, saya nggak bisa bicara, tapi justru yang harus dirubah itu adalah hak pensiun itu justru untuk ukuran pensiun malah menurut saya sih terlalu kecil ya, karena aturan ini masih aturan lama. Dan tadi kan Pak Margarito sudah jelaskan bahwa itu potongan itu adalah dipotong dari gaji setiap bulan, yang dipotong 9% dari gaji tiap bulan itu yang diberikan untuk uang pensiun dan itu dikelola oleh Taspen. Oke, baik, Bang Margarito. Ya. Kalau saya bisa bilang gitu ya, silakan. Undang-undang ini memang rasional diubah. Why?
nomenklaturnya saja itu based on Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah. Kalau dulu kan kita mengenal lembaga tertinggi dan tinggi negara. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 itu diubah tahun 99 2002, tidak ada lagi itu yang namanya lembaga tertinggi dan tinggi negara. Nggak ada. Lembaga negara doang tuh. Sama dulu rata kan, ya? Ya, kalau dulu kan MPR itu lembaga tertinggi negara. Kalau di bawah itu lembaga-lembaga tinggi itu presiden, DPR, bla 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 bla, tuh DPD, macam-macam tuh. Sekarang nggak ada lagi tuh. Oke, baik. Semua setara ini. Sementara undang-undang masih pakai itu. Ya. Jadi ini mesti diadaptasikan dengan undang-undang dasar yang baru. Ini baru rasional. Oke, baik. Secara konstitusional gitu ya. Baik, tanggapan Anda, Bang Yani? Ya, saya setuju saja. Jadi bahannya dilakukan melalui legislative review. Ya. Tidak di putusan Mahkamah Konstitusi. Itu akan menimbulkan problem. Kalau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kawan-kawan DPR lah asasi yang ada ini dibicarakan, diharmonisasikan dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Dibuat buat rumusannya. Itu. Jadi harus didahului dengan perubahan undang-undang tadi tentang hak-hak negara, tadi hak-hak pejabat tinggi dan pejabat biasa ya. Itu walaupun hal di sini saya berbeda pandangan, sahabat saya ini Pak Garito kan yang menyatakan ada perubahan undang dasar sudah tidak lembaga tertinggi, ada lembaga tinggi. Kalau menurut saya masih lembaga tertinggi itu dalam fungsi dan kewenangan. MPR itu masih fungsi dan kewenangannya tertinggi. MPR, ya kan? Oke. Baik, kalau begitu kita akan sama-sama menantikan ya tentunya bagaimana kemudian jalannya persidangan pertama. Singkat, Bang Margarito. Gitu ya. Singkat. Sebaiknya ini legislative review, bukan sebab kalau tidak begitu begini. Ya, setuju. Sebab begini. Oh, sama-sama nih Tiara sama kita, sama saya ini lembaga negara gitu kan. Tiara potong saya punya, Tiara punya enggak. Oke, baik. Kayak ini kalau dia kabulkan di Mahkamah Konstitusi, maka dia potong DPR, dia punya enggak. Balik lagi konflik of interest begitu ya. Iya, konflik of interest. Ngaco ini kalau begini nih. Jadi jalan terbaik adalah udah tolak. Nanti legislative review. Baik, kita akan sama-sama nantikan bagaimana keputusan dari sidang MK Ya, nanti begitu ya Bang Margarito. Ya, terima kasih. Kemudian juga Bang Indra, Bang Yani telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Yani, sama Pak Indra. Sehat selalu semuanya.